Halo Bapak Ibu guru sekalian, selamat bergabung kembali di channel Pak TR. Buat rekan-rekan yang sedang mengikuti PPG 2021 atau PPG Daljab, berikut informasinya kita bagikan mengenai proses UKM PPG 2021. Nah, seperti yang kita ketahui ya, UKM PPG sendiri terdiri dari dua ujian, yaitu UKIN atau uji kinerja, dan satu lagi UP atau yang biasa disebut dia uji pengetahuan. Nah, untuk UKIN sendiri nanti akan disesuaikan dengan kondisi daerah dan akan berlangsung di sekolah sendiri. Sementara untuk UP atau uji pengetahuan itu nanti untuk LPTK itu akan dilaksanakan di tempat terdekat dan diplotting oleh GTK. Nah, penyesuaian sendiri mengenai UKIN atau dalam PPG Daljab masa pandemi COVID-19 ini dilihat dari kondisi daerah ya. Ada dia non hijau, ada yang hijau. Nah, untuk non hijau itu dilakukan secara daring, real teaching. Nanti akan direkam. Yang direkam itu adalah pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mengedit ya, diedit sekitar 30 sampai 40 menit. Itu kalau daring kalau secara non daring atau imaginary teaching nanti bisa direkam, yaitu pendahuluan, inti, penutup. Kemudian diedit 30 sampai 40 menit. Nah, untuk yang kondisi daerah hijau yaitu real teaching, yaitu Bapak Ibu nanti akan direkam mulai dari pendahuluan, inti, penutup, kemudian diedit 30 sampai 40 menit. Nah, aspek penilaian yang akan dilihat dari UKIN yaitu yang pertama adalah kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, penampilan dalam proses pembelajaran atau performance ya di kelas real. Kemudian yang ketiga portofolio. Nah, untuk penampilan dalam proses pembelajaran itu lagi dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama itu yang akan dinilai adalah penguasaan materi. Kemudian strategi belajar mengajar ya, membuka, persepsi, penyajian materi inti, kemudian nanti ada evaluasi dan menutup pembelajaran. Nanti juga akan dinilai poin untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya juga nanti kemampuan Bapak Ibu menjelaskan, bertanya dan menjawab pertanyaan ya. Kemudian juga akan dinilai dari kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, Bapak Ibu akan dinilai dari kemampuan mengelola kelas. Nah, pengembangan soal UKM PPG 2021 ini ya, profil lulusan PPG itu nanti guru profesional yang menguasai materi ajar. Ini akan dilihat dari kemampuan menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, disiplin, yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, informasi umum aja. Waktu mengerjakan nanti untuk ujian ini yaitu dari ujian pengetahuan itu ya, waktu mengerjakan di luar pengisian identitas adalah 180 menit. Jumlah soalnya nanti 120 butir. Soal mengukur itu ada HOTS ya, High Order Thinking Skills. Tingkat kesulitannya sekitar 25%, ada yang 50% dan juga 25% sukar. 25 mudah, 50 sedang, 25 sukar. Jenjang kognitif soal C3, C4, C5 dan C6. Bentuk tes objektif pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Nah, Bapak Ibu guru sekalian yang mengikuti PPG, aturan umum nanti dalam uji pengetahuan itu adalah ini tadi sudah saya sebutkan ya, bentuk soal objektif pilihan ganda dengan waktu 180 menit. Soal dikembangkan oleh PN UKM PPG. UP dilaksanakan serentak dalam jaringan atau online. UP dilakukan 2 sesi dalam sehari dari jam 8.30 sampai jam 11.30. Kemudian yang kedua nanti jam 13.00 sampai pukul 16.00. Pelaksanaan UP dikoordinasikan oleh GTK dengan SIM dan didukung LPTK dengan menyiapkan komputer, teknisi, dan pengawas. Aturan umum, nah ini hampir sama dengan tes
kompetensi bidang CPNS ya. Perhatikan tata tertib dan prosedur UP, berpakaian sopan, rapi, nah sepatu, tidak memakai kaos ya. Kaos maksudnya kaos oblong, tidak boleh menggunakan kaos oblong ya. Yang kedua, tidak boleh membawa HP, kamera, alat komunikasi, arloji, alat perekam, dan lain-lain kecuali obat khusus. Yang ketiga, hadir paling lama 60 menit sebelum ujian dimulai untuk mencocokkan identitas, mengisi daftar hadir, menyimpan tas, barang di ruang yang disediakan. Yang keempat, memasuki ruang setelah dipanggil dan menunjukkan identitas. Poin yang kelima, pengerjaan soal saat ujian dimulai. 6. Tidak boleh keluar ruang kecuali atas izin pengawas skrip penguji. Yang ketujuh, tidak meninggalkan ruangan sebelum ujian berakhir. Yang kedelapan, siapapun dilarang keras menyebarluaskan soal ujian. Yang kesembilan, peserta yang terbukti melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari ruang dan dinyatakan gugur. 10. Peserta dinyatakan terlambat apabila datang pada saat login ujian sudah berlangsung. Nah, ini informasi terakhir buat Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG yang akan sebentar lagi mau ujian. Penundaan atau pembatalan UP, nah ini bisa dilaksanakan ya. UP dapat ditunda atau dibatalkan apabila yang pertama itu fasilitas jaringan mengalami gangguan dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 menit. Yang kedua, ditemukan kecurangan sebelum UP berjalan. Yang ketiga, terjadi gangguan atau hambatan faktor fisik atau non-fisik yang tidak memungkinkan UP dilaksanakan. Contohnya bencana alam ya. Poin yang terakhir, mekanisme penundaan atau pembatalan UP. Yang pertama, jika ada kejadian tersebut, panitia lokal dan penyelia melaporkan kepada PN atau panitia UKM PPG pusat. Yang kedua, penundaan dan atau pembatalan UP dilakukan oleh panitia UKM PPG atau pusat setelah mendapat laporan dari panitia lokal dan penyelia. Nah, yang terakhir, kelulusan UKM PPG. Kelulusan UKM PPG ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP. UKIN dan UP ya. Yang kedua, UKM PPG menggunakan penilaian acuan patokan PAP, Criterion Reference Evaluation, dengan batas kelulusan minimal 70. Jadi kalau nilainya masih di bawah 70 tidak lulus ya. Nah, selanjutnya kelulusan UKM PPG ditetapkan pada rapat pleno panitia UKM PPG. Yang keempat, mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG 3 tahun. Demikianlah Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG, semoga informasi ini bermanfaat dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semuanya lulus uji kinerja atau UKIN dan juga ujian pengetahuan atau UP. Semoga sukses. Salam Pak Ter, jangan lupa like dan subscribe.